Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirmawan Ardiansyah dengan NIM 2321311007 dengan kelas saya HPI 2C. Nah, di sini saya ingin melengkapi tugas pengantar usul fikih tentang materi saya istisab. Nah, istisab sendiri secara bahasa itu banyak, bisa menemani, menyertai, kebersamaan, mengikuti secara terus-menerus, dan lain-lain. Nah, begitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, ada pula secara ulama fikih ataupun pendapat ulama fikih. Nah, secara ulama fikih, istisab itu tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapannya hukum tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut. Ada macam-macam istisab. Nah, apa saja macam-macamnya? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada istisab al-ibabah al-asliyah. Nah, istisab ini didasarkan pada hukum asal. Nah, yaitu mubah. Nah, mubah itu boleh ya. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah seperti terkait makanan dan minuman. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada istisab al-baroh al-asiyah. Istisab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif. Yang taklif itu beban ya, bebas dari beban gitu. Nah, sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Paham kan? Nah, atas dasar ini manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ada istisab al-hukmi. Nah, istisab ini didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Seperti itu teman-teman. Nah, contohnya sendiri seperti seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status tersebut berlaku sampai terbukti adanya perceraian. Nah, seperti itu teman-teman. Paham kan? Nah, tentang istisab al-hukmi. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang keempat ada istisab al-wasfi. Nah, istisab ini didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, misalnya sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti menunjukkan air itu menjadi najis. Paham kan? Nah, saya lanjut ya. Kalau sudah paham. Nah, lalu ada kehujahan istisab. Nah, istisab adalah akhir dalil syar'i yang dijadikan tempat seorang mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya. Nah, karena ulama usul berkata sesungguhnya istisab adalah akhir tempat beredar fatwa. Paham kan? Nah,
ulama yang menerima istisab sebagai hujjah berargumen bahwa dalam muamalah dan pengelolaan harta, manusia memperlakukan adat yang sudah berlaku di antara mereka. Ia dapat dijadikan dasar untuk penentuan hukum tersebut selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalian bisa pahami materi yang saya buat ini untuk menambah ilmu teman-teman semua yang menonton channel YouTube saya. Nah, jika ada yang dibingungkan tentang penjelasan saya atau masih kebingungan apa itu istihab, bagaimana sifat istihab sendiri, nah bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa memberikan pertanyaan. Insya Allah saya bisa menjawab sesuai yang saya mampu. Begitu teman-teman. Kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Kita bisa jadikan kolom komentar itu suatu pertanyaan, suatu saringan ilmu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, cukup sekian yang saya jelaskan dari materi saya yang saya sampaikan. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Irmawan Ardiansyah mengakhiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya bagi yang menonton.